Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ironuddin Silikasmin dengan NIM 1903030112, mahasiswa Sosiologi semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang penelitian kuantitatif Asia dalam ontologi pariwisata, menempatkan riset Asia dalam riset kuantitatif pariwisata. Kita masuk pada materi. Sementara tubuh pengetahuan yang mencolok tentang pariwisata di Asia muncul, ontologi dan epistemologi akademik barat mewakili surat dominan dalam lingkaran pariwisata. Seri ini menyediakan platform untuk mendukung produk ilmiah Asia dan mengungkapkan berbagai aspek pariwisata Asia dan tren ekonomi dan sosial budaya yang rumit. Tujuan utama adalah untuk mengatur adegan yang mencoba memberikan gambaran umum tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode yang merupakan penelitian pariwisata kuantitatif Asia. Ini disusun berdasarkan 3 bagian utama. Pada bagian pertama, kita akan membahas pengertian penelitian kuantitatif secara umum dan lebih khusus dan perjalanan melalui episode terpilih dari sejarah barat. Kami akan memberikan gambaran tentang keyakinan utama yang telah menginformasikan perkembangan penelitian kuantitatif dan ilmu sosial dari zaman klasik hingga zaman sekarang. Kami percaya bahwa bagian ini penting karena beberapa episode sejarah barat mempengaruhi perkembangan penelitian kuantitatif di pariwisata dan penelitian pariwisata. Skenario terkini mengenai penelitian kuantitatif di bidang pariwisata akan disajikan. Pada bagian ini, kami akan menekankan pada berbagai blendkan, misalnya blendkan kritis, putaran naratif, dan lain-lain. Nilai-nilai secara kritis penelitian pariwisata kuantitatif Asia dengan maksud dan mengevaluasi secara kritis status dua saat ini dan tentang yang dihadapi oleh para sarjanawan pariwisata Asia dan sarjana pariwisata yang bekerja di Asia. Ya, ini persis tentang 4 kata ini: Asia, kuantitatif, pariwisata, dan penelitian. Oleh karena itu, buku ini mencoba memberikan pemahaman tambahan atas teka-teki yang kompleks ini, yang tentunya bukan merupakan solusi akhir tetapi selangkah lebih maju dalam pemahaman tentang sifat dan makna penelitian pariwisata kuantitatif Asia. Ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara para sarjana pariwisata menjadi dan mengetahui Asia, keasiaan, sikap paradigmatis, cara para sarjana yang mendasari penelitian pariwisata kuantitatif Asia. Asia dan non-Asia ini mendorong para sarjana Asia dan non-Asia merenungkan diri mereka sendiri dan struktur kekuasaan di sekitar mereka yang secara langsung tidak langsung membentuk pengetahuan pariwisata dan metodologi terkait secara umum. Secara keseluruhan, tujuan utama adalah
mengatur adegan, yang mencoba memberikan gambaran umum tentang ontologi, epistemologi, dan metode yang merupakan penelitian pariwisata kuantitatif Asia. Ini disusun berdasarkan 3 bagian utama. Pada bagian pertama kita akan membahas pengertian penelitian kuantitatif secara umum, lebih luas dengan perjalanan melalui episode terpilih dari sejarah barat. Baik, kita lihat yang berikut tentang apa itu penelitian kuantitatif dan apa yang membuat kita menjadi peneliti kuantitatif, dan kami telah memutuskan bahwa jawaban pertanyaan-pertanyaan ini akan mengingatkan pengalaman profesional kami sebagai mahasiswa, dosen, peneliti yang selama bertahun-tahun sebagai mahasiswa sarjana dan pasca sarjana membuat langkah pertama dalam dunia penelitian sekitar 20 tahun yang lalu. Untuk menunjukkan 2 pendekatan yang berbeda untuk desain penelitian, secara umum di samping buku teks yang kami baca saat ini, para pendidik kami cenderung mendefinisikan penelitian kuantitatif dan kualitatif dan membandingkan dan membedakan kekuatan dan kelemahan relatif dari kedua desain tersebut. Dengan menyoroti perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, pendiri Platon menawarkan kepada kita prinsip-prinsip dasar dan 2 cara mengatur penelitian ini. Mengacu pada penelitian kuantitatif sebagai sebuah teka-teki suatu yang kompleks untuk mendefinisikan dan yang telah diprofesionalkan dalam beberapa cara yang berbeda oleh para peneliti yang termasuk dalam disiplin ilmiah di bidang penyelidikan dan penelitian yang berbeda. Dan kami setuju dengan cara mereka. Memang penelitian kuantitatif adalah tradisi yang merangkum beberapa dan sering kontras paradigma, pendekatan, metodologi, metode, khayalan, prosedur, strategi, praktik, dan asumsi. Seperti yang dikatakan lebih lanjut oleh Densis dan Lyon, sebuah keluarga istilah, konsep, dan asumsi yang kompleks yang saling berhubungan mengelilingi istilah penelitian kuantitatif. Secara historis, cara kualitatif melakukan penelitian telah digunakan sejak zaman klasik. Memang beberapa karya sastra yang dihasilkan oleh para filsuf dan penulis Yunani dan Romawi seperti Aristoteles, Plato, Caesar mewakili buku etnografi, paradigma, primordial, menganalisis narasi menarik tentang peran Galia yang bahkan mencakupi momen reformitas peneliti dengan pecahnya sebagai hukum yang diatur oleh prinsip sebab akibat yang penting, karena positivisme menyusun tatanan kuasa masyarakat. Ia mendukung gagasan bahwa fenomena sosial dapat dikaitkan dengan diselidiki secara ilmiah melalui teknik yang serupa dengan yang digunakan untuk mempelajari fenomena alam. Yang penting, prinsip positivisme adalah mempengaruhi cara melakukan penelitian kualitatif dari abad ke-18 hingga saat ini. Isu mengenai peran penelitian kuantitatif dalam studi pariwisata telah menjadi bahan perdebatan di antara para sarjana 30 tahun terakhir. Mengutamakan sejalan dengan lingkaran akademik secara keseluruhan yang cenderung mengutamakan cara positif
dalam melakukan penelitian, penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian pariwisata diremehkan oleh para sarjana pariwisata. Pada saat ini, Ceno menggambarkan pentingnya penelitian kualitatif yang dibiarkan oleh sosiologi pariwisata sebagai prodeks karena sebagian besar pekerjaan money dalam pariwisata. Akibat pada tahun 2000-an cara melakukan penelitian yang lebih impersonal merelatifkan melalui munculnya dalam literatur pariwisata. Tidak diragukan lagi buku yang diedit yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Jenny Press dan karya ilmiah paling pengaruh yang mendorong perubahan paradigma preset ini. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang saya